maksud atau tujuan dari bismillah, disebutnya bismillah, pertama dalam rangka tabarruk dengan nama Allah. Tabarruk itu mengambil berkah dengan menyebut nama Allah di awal setiap perbuatan. Karena Nabi SAW menyatakan, kullu amrin li balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap urusan yang baik tapi tidak diawali dengan bismillah, maka urusan itu terputus dari barokah Allah, terputus dari rahmat Allah. Nggak ada barokahnya, nggak ada rahmatnya. Makanya sebut bismillah. Apa efek dari bismillah? Luar biasa besar. Karena bismillah sesuatu menjadi halal yang bila tidak bismillah menjadi haram. Contohnya apa? Menyembelih. Kalau seseorang menyembelih mengucapkan bismillahi Allahu Akbar, halallah sesembelihannya. Tapi ketika seseorang menyembelih tidak menyebut nama Allah, haramlah sesembelihannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Telah diharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan setiap sesembelihan yang tidak disebut nama Allah atas sesembelihannya menjadi haram. Hanya karena bismillah menjadi halal karena mengucapkan bismillah ketika menyembelihnya. Ketika seseorang akan makan atau minum, itu setan yang selalu mendampingi itu sibuk mempersiapkan diri ikut makan dan ikut minum. Tapi ketika seseorang menyebut bismillah, setan tidak bisa ikut makan makanan tersebut, tidak bisa ikut minum minuman tersebut. Ketika seseorang umpamanya masuk ke dalam WC, dia menyebut nama Allah baik dengan menyatakan bismillah, a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith, atau bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dua-duanya boleh, dua-duanya sahih. Boleh bismillah, a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith, bisa bismika Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Pokoknya ada menyebut nama Allah. Maka ketika di dalam WC, walaupun kita membuka seluruh pakaian kita, tapi aurat kita tertutup dari pandangan setan bangsa jin yang ada di sana. Ketika seseorang pergi keluar rumah, setan dan pasukannya itu siap menggoda, siap beraksi menyesatkan orang ini selama di perjalanannya biar terjerumus ke dalam maksiat. Tapi ketika orang tersebut berangkat keluar rumah dengan menyebut bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, disebut nama Allah, maka setan orang itu akan dilindungi, diberi kecukupan dan dijaga. Berkata setan, apa yang bisa kita lakukan kepada orang yang sudah dijaga, dicukupi dan diberikan perlindungan? Nggak bisa apa-apa. Ketika seseorang masuk ke dalam rumah, lalu dia membuka pintu rumah dan mengucapkan nama Allah bismillah, lalu salam ke orang yang ada di dalamnya, berkata syaitan, la mabita lakum hadhil lailah, tidak ada tempat bermalam bagi kalian di tempat ini malam ini. Itu perkataan syaitan kepada anak buahnya. Mereka keluar mencari rumah lain yang tidak disebut nama Allah ketika orang memasuki rumah itu. Dan seterusnya ya. Banyak sekali barokah dari bismillah. Jadi maksud dan tujuan mengucapkan bismillah dalam setiap perbuatan adalah tabarruk dengan menyebut nama Allah, mengambil barokah dari penyebutan nama Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang mau menutup pintu atau jendela atau apapun, perintahkan kepada orang yang ada di rumah kita, pembantu kita, anak kita, atau diri kita sendiri,
tutuplah pintu jendela sebelum azan maghrib. Dan sebut nama Allah ketika menutupnya. Baik itu penako, jendela, ataupun gordeng, ataupun apapun, sebut nama Allah, maka syaitan tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan ketika seseorang menutupi makanan di malam hari, ditutup dengan penutup wadah, tudung saji, atau dulu khirbah itu alat penyimpan air, kemudian khirbahnya ditutup, dicocokkan gitu, maka sebut nama Allah, maka syaitan tidak bisa memakan makanan itu dan tidak bisa meminum minuman tersebut. Walhasil setiap perbuatan, pekerjaan atau apapun yang diawali dengan menyebut nama Allah, maka itu menjadi barokah.